Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran bersama Ibu Tria. Kali ini Ibu akan membahas rantai makanan dan jaring makanan. Nah, kita sebagai manusia bukanlah satu-satunya makhluk yang hidup di muka bumi ini. Ada banyak makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang berdampingan dengan manusia. Sebagai sesama makhluk hidup yang menempati bumi, antara makhluk hidup pasti terjadi interaksi. Hubungan antar makhluk hidup yang saling mempengaruhi ini akan menghasilkan sebuah ekosistem. Dalam lingkungan ekosistem, terdapat hubungan antara jaring makanan yang saling terkait. Mari mengenal lebih dekat tentang pengertian rantai makanan dan jaring makanan beserta contohnya. Jadi, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa dimakan atau memakan antara sesama makhluk hidup dengan suatu urutan tertentu. Dalam rantai makanan juga terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Pada suatu ekosistem, terdapat interaksi antara makhluk hidup yang kemudian menghasilkan aliran energi serta siklus materi. Setiap makhluk hidup juga membutuhkan nutrisi atau makanan, dan energi yang berbeda-beda bergantung kepada tempat dan kondisi. Makhluk hidup juga memerlukan udara, tanah, dan matahari untuk kemudian dapat mendukung kehidupannya. Sebagai contoh, manusia memerlukan hewan dan tumbuhan, begitu juga sebaliknya. Interaksi antara makhluk hidup juga dapat dibagi ke dalam kehidupan yang saling berdampingan atau bersilangan. Meski tentu saja makhluk hidup juga dapat saling memangsa satu sama lain. Hubungan antara memakan dan dimakan itulah yang disebut dengan pengertian rantai makanan. Oke, next. Di dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen dan konsumen, lalu ada juga dekomposer atau pengurai. Nah, untuk produsen ini sebagai organisme yang mampu menghasilkan zat makanannya sendiri. Di antaranya organisme autotrof atau tumbuhan hijau. Produsen juga menduduki tingkat tropik pertama. Contoh dari produsen adalah sebagai berikut. Nah, ini ada rumput dan ini ada padi. Lalu kalau ini apa ya? Nah, ini adalah fitoplankton yang berada di perairan. Selanjutnya adalah konsumen tingkat 1. Pada konsumen 1, organisme yang menduduki tingkat tropik kedua disebut juga sebagai konsumen primer. Konsumen primer ini diantaranya adalah hewan herbivora. Nah, ini dia hewan herbivora. Ada kelinci, kemudian ada ulat, dan juga ada belalang. Lalu, konsumen 2, yaitu organisme yang menduduki tingkat tropik kedua atau disebut juga sebagai konsumen sekunder dan diduduki oleh hewan pemakan daging atau karnivor dan seterusnya. Dan inilah hewan konsumen di tingkat 2. Ini ada burung dan juga ada tikus. Lalu, untuk selanjutnya ada konsumen puncak. Pada organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi ini adalah hewan karnivora besar yang bertindak sebagai konsumen puncak pada suatu rantai makanan, baik itu di laut ataupun di darat. Inilah beberapa contoh konsumen puncak. Ada elang dan juga ada ular. Lalu di laut ada tuna, ikan hiu, dan lumba-lumba. Ada pula mamalia seperti walrus dan anjing laut. Dan yang terakhir ada dekomposer. Dekomposer yaitu organisme pengurai yang kemudian membentuk mata rantai terakhir
dalam suatu rantai makanan yang akan memecah tumbuhan dan hewan yang kemudian mati dan mengembalikan berbagai nutrisi penting ke dalam tanah. Dan inilah beberapa contoh dekomposer. Ini ada jamur, lalu ini ada cacing tanah. Nah, berikut adalah contoh rantai makanan. Yang pertama, ada rantai makanan di sawah. Kemudian yang kedua ada rantai makanan di kebun. Yang ketiga ada rantai makanan di hutan. Untuk contoh yang pertama, rantai makanan di sawah. Yang pertama adalah adanya energi matahari. Kemudian ada padi. Lalu padi dimakan burung pemakan biji. Lalu burung dimakan ular sawah. Ular sawah dimakan elang, lalu elang mati diuraikan oleh pengurai. Contoh selanjutnya adalah rantai makanan di kebun. Untuk rantai makanan di kebun, yang pertama ada energi dari matahari, lalu tumbuh-tumbuhan sayur, lalu sayur dimakan ulat, dan ulat dimakan burung, lalu burung dimakan kucing, kucing mati lalu diuraikan oleh pengurai. Contoh yang terakhir adalah rantai makanan di hutan. Ada energi matahari yang kemudian akan menghasilkan rumput, lalu dimakan oleh kelinci, kelinci akan dimakan oleh ular, ular akan dimakan oleh elang, dan elang akan mati dimakan oleh pengurai. Ini adalah beberapa contoh dari rantai makanan. Selanjutnya, ada jaring makanan. Jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan yang saling terhubung tumpang tindih dalam sebuah ekosistem. Artinya bahwa jaring makanan ini terdiri dari beberapa rantai makanan yang membentuk jaring makanan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar berikut. Nah, ini adalah gambar daripada jaring-jaring makanan. Yang pertama ini ada gambar rumput, lalu belalang ini memakan rumput, lalu belalang dimakan burung. Nah, ada juga ini ada padi dan belalang memakan padi, lalu burung ini juga bisa memakan padi atau juga burung ini bisa memakan belalang. Lalu yang padi ini juga dimakan oleh tikus dan tikus dimakan oleh burung. Lalu untuk yang rumput ini juga dimakan kelinci. Lalu kelinci ini memakan wortel. Kemudian kelinci ini dimakan serigala. Dan inilah yang namanya jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung satu sama lain. Nah, saatnya quiz time. Coba kalian perhatikan jaring makanan di samping. Apa yang terjadi pada jaring makanan tersebut apabila tikus punah? Tuliskan jawaban kamu di kolom komentar ya. Next video kita akan membahasnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.